bacaan dulu dan doa. Bersiap-siap. Siap. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, kita murojaah hafalan Al-Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, anak-anakku, alhamdulillah kalian semua baik-baik saja. Ustazah absen dulu ya. Tony, Badu, Jackson, Hadir. Bella, Tina, Sinta, Rina, Nesa, kemudian Colby, Queen Isa, Hadir. ada Nesa, Queen Cynthia, ada nggak? Nggak hadir ya? Mana? Sakit. Oh ya, baik ya nak ya. Semoga yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini tahu nggak apa yang kita akan belajarin? Tahu apa itu? Apa temanya? Iman kepada Rasulullah. Iya, iman kepada Rasul Allah. Ada yang tahu nggak iman kepada Rasulullah itu seperti apa? Mempercayai bahwa iya betul. Baik, hari ini Ustazah akan menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran, yaitu tadi tema sudah tahu kan tentang iman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik agar dapat memahami tentang iman kepada Rasul Allah. Kemudian peserta didik dapat mengetahui atau memahami sifat-sifat wajib Rasul Allah dan sifat-sifat mustahil Rasul. Terus kemudian peserta didik dapat menyebutkan nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Baik, nanti Ustazah akan tampilkan sebuah video pembelajaran tentang iman kepada Rasul Allah SWT. Ini video Ustazah.
Nanti disimak dengan baik-baik. Dan setelah itu kalian akan sudah bagi kelompok menjadi 3. Kemudian setelah itu kalian akan mengerjakan sebuah proyek. Nah, proyeknya ini nanti kalian harus menggambarkan keteladanan, menteladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Paham nak? Paham. Oke, kita langsung saja saksikan dan kalian simak dengan baik. Kaila, silakan duduk di sini samping temannya. Jangan sendirian. Soalnya aku lewat sih. Duduk dulu nak Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah SWT. Disimak videonya ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 164, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ayat di atas merupakan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 164 yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu iman kepada Rasul Allah SWT. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, beriman kepada Rasul Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT Al-Quran Surat Ali Imran ayat 164. Yang kedua, sifat-sifat Rasul Allah SWT. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat Rasul Allah SWT. Dan yang keempat, mengetahui yang termasuk Nabi Ulul Azmi. Baik anak-anak, kita akan bahas tentang pengertian beriman kepada Rasul Allah SWT. Beriman kepada Rasul Allah SWT yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut para Rasul, atau iman kepada Rasul Allah SWT adalah membenarkan bahwa Allah SWT memiliki Rasul yang dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Adapun hukum beriman kepada Rasul adalah wajib bagi setiap Muslim. Rasul diutus Allah SWT tentu tidak hanya sekedar meneruskan wahyu Allah SWT kepada manusia. Tentu ada tugas-tugas yang diberikan Allah SWT kepada mereka. Seperti contoh di bawah ini, yaitu yang pertama, menyampaikan risalah.
Yang kedua, menyeru ketaatan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan yang keempat, memberi peringatan dan nasihat. Selanjutnya, cara mengimani para rasul. Yang pertama, tidak membeda-bedakannya, yaitu kita wajib mengimani dan meyakini semua rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengikuti ajaran-ajarannya, yaitu para rasul yang menyerukan tentang kebaikan yang mereka para nabi sampaikan kepada kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenal nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Mari kita dengarkan sejenak video menyanyi 25 nabi dan rasul. Semoga nyanyiannya bisa dihafal ya nak. Oke, selanjutnya sifat-sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya menyampaikan. Fotona, artinya cerdas. Nah, selain sifat-sifat wajib Rasul, maka kita akan bahas nih sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kizib, artinya berdusta. Khianat, artinya ingkar janji. Hitman, artinya menyembunyikan. Baladah, artinya bodoh. Sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Ulul Azmi. Siapakah Nabi Ulul Azmi itu? Yaitu dari kumpulan nama-nama 25 nabi tadi yang sudah kita ketahui, ada beberapa nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nah, apa sih Ulul Azmi itu? Ulul Azmi yaitu seorang nabi yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Mereka para nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun nama-nama Nabi Ulul Azmi adalah yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Ketabahannya dalam menyebarkan ajaran tauhid di tengah masyarakat yang kafir dan keras kepala, dan membuat kapal atas perintah Allah SWT untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya banjir. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menghancurkan banyak berhala dan dihukum dengan cara dibakar karena berkat kesabaran dan keimanannya kepada Allah SWT. Maka Allah SWT selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang menyala. Kemudian selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa terlahir tanpa kehadiran seorang ayah. Ibunya bernama Maryam, anak Imran. Nabi Isa mengajarkan tentang cinta dan perdamaian, serta memperlihatkan mukjizat-mukjizat besar sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan sempurna dalam kesabaran, keteguhan, keberanian, dan kasih sayang. Disebut sebagai nabi yang berakhlak mulia. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang sampai sekarang terus digunakan sebagai dasar umat muslim dalam kehidupan dunia dan kelak kehidupan akhirat.
sebuah clipping atau membuat sebuah komik atau percakapan yang dimana menggambarkan sebuah keteladanan sifat yang bisa kita teladani di kehidupan sehari-hari, yaitu sifat-sifat baik Rasul atau sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Contoh: 1, jujur; 2, amanah; 3, cerdas; 4, terus menyampaikan. Baik, paham nak? Jangan sekali dua. Satu kali berarti. Ini kalau minggu. Kamu apa? Cepat-cepat Tona. Iya masih yang miring. Miring loh. Gue pernah gini sama kamu juga kayak gini kita emang cara berdiri. Ustazah kalau sini nggak apa-apa kan Kak? Iya. Boleh nggak sih? Ya terserah. Video juga. Cepet gitu nih cepetan. Saya sendiri. Sudah. Oke, tolong perlihatkan hasil kerjanya. Mana? Coba. Saja pengen lihat. Nah, ya. Sudah siap dipresentasikan? Sudah. Coba dirapikan dulu mejanya. Meja dirapikan dulu mejanya. Yang belakang dirapikan mana? Ya sudah siap untuk presentasi dari. Saya di sini dari kelompok 1 akan membacakan tentang Agak keras nah. Fatona. Iya. Apa sih artinya Fatona? Cer. Terus? Di sini ada seorang guru yang memberi pertanyaan kepada anak muridnya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan itu? Terus Amel menjawab, aku. Baik, apa jawabannya Amel? Jawabannya itu ya Bu. Baik Pak, jawabannya benar. Terima kasih Amel. Sekian dari kelompok saya. Adakah cerita lain yang menggambarkan tentang sifat-sifat Rasul? Tablik. Ya, tablik. Silakan dibacakan nak. Boleh. Jadi ada Ustadz yang bilang, Assalamualaikum anak-anak, hari ini Ustadz ingin menyampaikan sesuatu. Lalu anak muridnya apa Ustadz menjawab. Lalu Ustadznya jangan lupa disampaikan kepada orang tua ya. Lalu anak muridnya menjawab, baik Pak. Nah habis itu ada anak murid menyampaikan ke orang tuanya, Ma tadi disuruh Ustadz untuk datang ke sekolah besok. Kata mamanya, oke nah. Terus tanya Baik, sudah selesai? Sudah. Tepuk tangannya. Baik, silakan duduk. Sekarang kelompok 2 ya, kelompok 2 silakan. Maju ke depan boleh. Iya, boleh. Silakan maju nak. Menteladani sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah ada 4. Pertama, ada yang tahu nggak? Ada. Siapa?
Nanda. Ada berapa Nanda? 4. Sebutkan. 1. Sidik. Iya, jadi ada 4. Nah, terus lanjut. Kali ini saya akan membahas tentang jujur. Jadi di sini saya mempunyai cerita tentang jujur. Ini misalkan namanya Anggita. Anggita menyapa, "Hai kamu, besok sibuk gak?" Terus si Anggita menjawab, "Enggak, kenapa?" Si Anggita bilang lagi, "Besok kita bantu Zaroif ya buat tag video tugas kuliahnya jam 8." Terus kata Anggita, "Oke deh." Nah, next setelah Anggita beranjak pulang, tiba-tiba dompet Anggita terjatuh dan Anggita bilang, "Hei, dompetmu terjatuh." Kemudian Anggita menghampiri Anggita yang sudah terlihat kesal karena Anggita ceroboh sekali. Kata Anggita, "Nih dompetmu," sambil marah. Kemudian Anggita menjawab, "Hehe, terima kasih." Jujurlah, karena kejujuran adalah sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Oke, karena sudah paham semua, Ustazah akan memberikan suatu pertanyaan. Kita rebutan ya. Nih, siapakah Rasul Allah yang mendapat ujian dibakar? Oke, siapa? Nabi Ibrahim. Oke, karena ketabahannya beliau diselamatkan oleh Allah dari api yang menyala. Terus kemudian Nabi siapa yang tidak mempunyai ayah? Oke, yang perempuan ini. Nabi Isa alaihissalam. Nabi-nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Oke, Anggita. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pintar, kasih tepuk tangan dulu. Oke, Ustazah tambah lagi. Berapakah nama-nama nabi yang wajib diketahui? Oke, 25. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Nabi yang terakhir? Nabi yang mukjizatnya Al-Quran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian Nabi yang membelah laut merah? Nabi Musa alaihissalam. Baik. Terus kemudian apa sih yang dimaksud dengan iman kepada Rasul Allah? Oke. Pintar.